Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam. Sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan, terlebih mampukan kami untuk taat melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 14 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tema renungan saat ini adalah mintalah pimpinan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, di suatu hari yang cerah dan matahari bersinar terang, ada seorang anak laki-laki dan anjingnya pergi mencari rusa. Mereka meninggalkan rumah dan mulai menjelajahi hutan yang tidak jauh dari rumahnya. Anak laki-laki dan anjingnya mengikuti jalan kecil yang menurutnya adalah jalan yang baru saja dilewati oleh seekor rusa. Si anjing mempercepat langkahnya, sementara si anak mengikutinya dari belakang. Setelah mengendus permukaan tanah di jalan kecil itu, si anjing langsung bersemangat. Ia berputar-putar dan mengambil jalan ke arah kanan. Sungguh anjing yang hebat, pikir si anak. Anak itu semakin yakin bahwa mereka akan menemukan seekor rusa. Setelah melewati sebuah pohon dengan cabang-cabang yang rimbun dan semak belukar, maka si anak terbelalak dan kegembiraannya seketika berubah menjadi ketakutan. Betapa tidak, yang ada di depan mereka bukanlah seekor rusa, melainkan seekor beruang yang langsung menyerang mereka. Pesan dari cerita ini adalah mengingatkan supaya kita selalu berhati-hati dalam segala hal, baik dalam setiap perencanaan, keputusan, dan juga tindakan. Dalam kehidupan ini seringkali kita menerima banyak tawaran yang menuntut kita untuk memilih jalan ini dan itu, atau nasihat yang menganjurkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Terkadang kita terlalu bersemangat dan berpikir bahwa jalan yang kita pilih adalah jalan yang benar. Dalam hal ini kita memerlukan hikmat dari Tuhan dan juga pimpinan dari firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Selidiki setiap jalan yang kita pilih. Apakah jalan itu akan membawa kita pada kebenaran dan kehidupan yang penuh berkat, atau malah membawa kita pada kehancuran? Di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saat ini selidikilah kembali hidup kita dan jalan yang sedang kita lalui. Jangan mengikuti keinginan hati sendiri, tetapi carilah kehendak Tuhan untuk apapun yang kita rencanakan dan lakukan. Jika kita merasa sudah jelas berada di jalan yang salah,
segeralah berbalik arah. Tinggalkan jalan itu sebelum kita hidup hancur di dalamnya. Allah itu baik dan setia. Ia selalu menyediakan jalan belokan, sehingga setiap kali kita menyadari kekeliruan yang kita lakukan, kita bisa segera berbalik arah. Kembalilah kepada Tuhan dan mengikuti jalan yang benar, maka kebahagiaan akan selalu tersedia bagi mereka yang mengikuti jalan Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk taat kepada pimpinan Tuhan, agar kita tidak tersesat dan menderita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, biarlah hati kami selalu tertuju pada firman-Mu, agar kami tidak tersesat. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin hari semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan juga tindakannya, agar bangsa kami tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya atau kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah bangsa dan negara kami, agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan karya kami hari ini, supaya apapun yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong, untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.